Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali melalui channel Jamahan Sorgawi, sebuah program yang akan menjamah setiap pendengar dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga semakin banyak orang terberkati dan menjadi berkat. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, terus menikmati kebaikan-Mu. Meskipun ada hari-hari yang penuh dengan tantangan dan kesulitan yang amat sangat. Kami tahu, kami akan ditolong Tuhan, keluar dari lilitan persoalan sebesar apapun yang menjadi bagian kehidupan kami. Karena itu ajar kami sungguh berpengharapan kepadamu, meyakini Tuhan sanggup mengeluarkan kami dari persoalan apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ke tengah-tengah kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 71, saya baca ayat 17. Mazmur pasal 71, saya baca ayat 17 sampai pada ayatnya yang ke-24. Mazmur 71 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Ini bagian dari satu pujian Mazmur yang diberi judul doa meminta perlindungan di masa tua. Saya bacakan saudara-saudara. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 71 ini awalnya saya sering bayangkan sebagai Mazmur Paskah. Artinya karena ada istilah samudra, ya, Tuhan mengangkat aku, menghidupkan aku kembali dari samudra raya. Saya awalnya ketika baca sepintas, saya berpikir ini Mazmur Paskah. Paskah Israel keluar dari tanah Mesir, ya, ketika mereka menyeberangi samudra, menyeberangi laut Teberau. Tapi setelah kita baca dengan baik, ternyata ini adalah satu doa minta pertolongan di masa tua, doa perlindungan di masa tua. Dan karena itu, ya, menarik sekali. Pertanyaan mendasarnya adalah kenapa masa tua itu diidentikan dengan samudra? Kenapa masa tua itu diidentikan dengan samudra? Ada apa? Saudara, samudra raya, Tehom dalam bahasa Ibrani, itu seringkali jadi kiasan dari kematian. Samudra itu satu kekuatan yang luar biasa yang bisa menenggelamkan apa saja yang masuk ke tengah-tengah samudra. Itu bisa binasa seketika. Samudra itu satu kekuatan destruktif yang luar biasa, bisa merusak, bisa menghancurkan, bisa menenggelamkan apa saja yang ada di dalamnya. Kita ingat kasus pesawat yang jatuh, ya, beberapa waktu lalu. Ada yang bangkainya kan belum sempat ditemukan sampai sekarang. Karena apa? Jatuh di dasar samudra. Kita nggak tahu ada di mana. Itu dengan segala kecanggihan alat pencarian, kemajuan teknologi yang dimiliki manusia, ada banyak sekali hal-hal yang sudah ditemukan. Ketika apa? Dia jatuh ke dasar samudra. Nah,
Menarik sekali ketika masa tua itu diidentikan dengan samudra. Jadi doa di dalam Mazmur 71 ini adalah doa perlindungan di masa tua. Dan masa tua itu diidentikan dengan samudra. Nah, jadi itu persoalan pentingnya. Ada apa dengan samudra? Seorang teman, ya, pensiunan marinir, perwira menengah, pernah menjadi bagian dari satu kapal perang yang hebat sekali milik TNI Angkatan Laut. Beliau katakan dalam satu kesempatan pernah mengatakan, wah Pak Pendeta, kalau kita di atas kapal perang, selagi di dermaga itu gagah sekali tuh. Kapal itu terlihat begitu hebat, perkasa, dengan peralatan perang yang hebat sekali di atas kapal perang, dengan senjata-senjata yang begitu canggih. Selagi kita berdiri di dermaga, kapal perang itu gagah luar biasa. Siapa yang mau lawan gitu? Tapi luar biasa, dia katakan, begitu kapal perang itu berlayar, terutama kalau sudah berada di tengah-tengah samudra lepas yang begitu dalam dengan ombak yang tingginya berpuluh-puluh meter. Dia bilang apa? Pak Pendeta, kapal perang yang hebat sekali itu kecil sekali nilainya. Kita itu nggak ada apa-apanya. Coba bayangkan itu ya. Sebuah kapal perang yang begitu hebat, kalau ada di tengah samudra itu kecil sekali. Nah, menarik sekali. Masa tua diibaratkan dengan samudra. Dan pertanyaannya apa? Apa yang Tuhan mau saya tahu dari cerita ini? Ketika hari ini firman Tuhan katakan, Tuhan mengangkat aku, menghidupkan aku kembali dari samudra raya. Samudra juga laut, ya, itu seringkali digunakan untuk melambangkan tempat munculnya kejahatan. Dalam kitab Wahyu pasal 13, iblis, naga, setan itu dilukiskan muncul dari dalam laut. Jadi saudara-saudara bisa dibayangkan betapa samudra itu adalah kiasan dari satu persoalan pergumulan yang luar biasa. Nah, menarik sekali. Hari ini firman Tuhan memperlihatkan betapa masa tua itu diibaratkan dengan samudra. Alkitab ternyata sangat realistis ya. Masa tua memang menyimpan satu persoalannya sendiri. Masa tua memang menyimpan satu masalahnya sendiri. Dalam Pengkhotbah pasal 12 misalnya dikatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum datang masa-masa yang akan engkau sebut sebagai masa tanpa ada lagi kesenangan di dalamnya. Ya. Orang jadi takut tinggi, mata jadi kabur, penggilingan jadi lemah. Artinya mereka nggak punya kekuatan lagi untuk mengunyah makanan, nafsu makan berkurang. Jadi Alkitab jujur memperlihatkan kepada kita adanya realitas persoalan yang seringkali memang muncul di masa tua. Masa tua memang menyimpan persoalannya sendiri. Masa tua memang menyimpan persoalannya sendiri. Makanya ada Yesaya 46 yang menguatkannya, sampai masa tuamu aku tetap dia dan aku akan setia menggendong kamu sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Masa tua memang menyimpan persoalan sendiri. Masa tua kadang-kadang jadi masa yang sunyi. Dulu ketika kita masih muda, anak-anak ada, semua dekat dengan kita. Rumah berisik, riuh rendah, anak-anak berlarian ke sana kemari. Tapi kadang-kadang ketika anak-anak sudah dewasa, mereka sudah kerja, mereka sudah menikah, mereka pindah tinggal di tempat lain. Kadang-kadang masa tua itu menjadi masa yang penuh dengan kesepian. Masa tua kadang-kadang identik dengan kelemahan. Kita nggak sekuat kemarin. Masa tua kadang-kadang identik dengan ketidakberdayaan. Jadi kalau ada orang yang ragu menatap masa tuanya, Alkitab memperlihatkan memang ada persoalan yang seperti itu. Ada masalah yang demikian. Nah, menarik sekali saudara-saudara. Hari ini firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan akan menghidupkan kembali engkau dari samudra raya. Apa artinya? Tuhan mau bilang begini, Tuhan tidak menghindari adanya samudra raya. Tuhan tidak menghindari datangnya masa tua. Tuhan mau jelaskan kepada kita, realistis, orang pasti akan bertambah tua. Fisik kita akan menjadi lemah.
Tapi persoalannya adalah, apakah ketika fisik kita lemah, kita juga bisa mengatakan bahwa penyertaan Tuhan berhenti sampai di situ? Tidak sama sekali. Masa tua itu pasti ya, sehebat apapun dia pasti jadi tua. Nggak ada orang yang muda terus gitu. Mau dicat bagaimanapun rambutnya, dipoles bagaimanapun wajahnya, umur pasti bertambah. Orang pasti akan menjadi tua. Sehebat-hebatnya dia pasti akan jadi tua. Kekuatan kita pasti berkurang, tidak akan sehebat kemarin. Masa akan berganti. Ada masanya kita yang gendong orang, kita gendong anak kita. Akan tiba masa tua kita yang digendong anak kita. Kemarin ada masanya kita kuat, kita suapi anak kita. Besok lusa ada masanya kita yang disuapi anak cucu kita. Alkitab realistis. Ada samudera raya. Tapi meskipun demikian, firman Tuhan juga jelas mengatakan, Tuhan akan menghidupkan engkau kembali. Tuhan akan mengangkat dirimu dari samudera raya. Artinya apa? Tuhan mau katakan, tidak perlu ragu menghadapi masa tua itu. Masa tua itu selalu pasti di dalam topangan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Yang Tuhan mau katakan adalah, masa tua bukanlah masa yang harus dikhawatirkan berlebihan. Samudra memang menakutkan, tapi sama seperti Tuhan mampu mengendalikan samudra, saya juga harus percaya masa tua itu sepenuhnya berada di dalam kendali Tuhan. Saudara ingat bagaimana Israel menembus samudra, menembus laut Teberau? Itu kan luar biasa ya. Cara Tuhan mengajarkan Israel tentang pertolongan Tuhan dengan cara apa? Secara sengaja diminta untuk berjalan menembus laut, menembus samudra. Caranya apa? Menembus samudra, bukan menghindari samudra, menembus samudra. Artinya apa? Bukan menghindari masa tua, bukan menghindari persoalan, tapi melampaui persoalan, menembus persoalan, melalui masa tua. Bukan menghindari masa tua, melalui masa tua dengan penuh kepastian. Sebab apa? Kekuatan yang paling hebat, kekuatan yang paling destruktif pun, paling merusak, paling menakutkan seperti samudra sekalipun, semuanya berada di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, Tuhan akan menghidupkan engkau kembali dan mengangkat engkau dari samudra raya. Saudara-saudara, mari kita tatap hari depan kita dengan penuh kepastian. Anak-anak, cucu, kita juga boleh ingat orang tua kita, dimanapun mereka berada. Mungkin kita agak jarang telepon mereka, sibuk dengan banyak sekali kesibukan kita. Kita juga harus tahu bahwa ada masa yang dihadapi oleh orang-orang tua kita dalam kesunyian mereka, kesendirian mereka. Kita juga mau dipakai Tuhan untuk memberi perhatian buat orang-orang tua kita. Nah, buat orang tuaku sekalian, mari kita jalani masa tua yang penuh keindahan ini, kita jalani dengan penuh sukacita. Masa tua kita berada sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Tuhan mengangkat kita dari samudera raya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, anugerah-Mu besar. Dan biarkan kami boleh mengingat orang-orang tua kami. Dan kami sebagai orang-orang tua juga terus penuh punya pengharapan. Hidup dalam kasih-Mu, menatap hari depan, hari pemberian Tuhan ini dengan penuh kepastian. Kadang fisik kami lemah, kekuatan kami terbatas, tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, semua dalam kontrol dan kendali Tuhan. Tuhan akan yang menolong kami untuk tetap melakukan yang terbaik di hari mendatang. Kami akan jalani hari-hari ini dengan penuh pengharapan dan sukacita. Kami tidak akan khawatir lagi, sebab kami percaya tangan kasih-Mu beserta dengan kami semua. Semua anak cucu kami, berikan juga kesempatan bagi mereka untuk selalu bisa berkomunikasi, bercakap, meluangkan waktu, menelpon, bertutur sapa, bercerita bersama dengan orang tua, nenek, kekasih. Dimanapun kami berada, kami diberikan kesempatan untuk selalu bisa saling menguatkan dan saling mendoakan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya jemahan surgawi melalui renungan firman Tuhan hari ini dapat menjamah kehidupan saudara sehingga semakin merasakan berkat-berkat Allah di sepanjang kehidupan saudara mendatang. Sampai berjumpa pada renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.